Tanya seru, tanya jawab seputar ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sauk dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat sauk, beberapa terakhir ini sedang viral ya tentang wayang. Pernyataan dari Ustadz Khalid Basalamah, kemudian dipotong oleh oknum, kemudian diviralkan. Dan kesimpulannya adalah beliau menyatakan bahwa wayang itu haram, walaupun dalam videonya tidak ada menyebutkan haram sama sekali gitu kan. Nah, ini menarik nih kita bahas sahabat sauk. Bahwasanya dulu zamannya Wali Songo memang wayang digunakan untuk sarana menyebarkan ajaran agama Islam, gitu kan. Bahkan beberapa referensi menyebutkan bahwa Wali Songo pun sebagian mengharamkan wayang, gitu kan. Nah, ini menarik. Apakah zaman Wali Songo dulu wayang digunakan sebagai alat untuk menyebarkan dakwah? Apakah masih sama dengan zaman sekarang? Apakah samanya, maksudnya apakah wayang tetap digunakan menyebarkan dakwah agama Islam atau malah digunakan untuk sebaliknya, untuk digunakan untuk hal-hal yang berbau syirik dalam tanda kutip ya. Baik, kebetulan di sebelah kita ada Ustadz Lutfi. Mari kita tanyakan kepada beliau. Ayo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat ya. Baik, ini gini Ustadz ya, gimana? Kan beberapa terakhir ini kan pernyataan dari Ustadz Khalid Basalamah di ceramah 2 atau 4 tahun yang lalu gitu kan, baru viral sekarang gitu, tentang wayang dimusnahkan. Nah, akhirnya karena itu video dari potong kemudian disebarkan ke masyarakat, menyimpulkan bahwa Ustadz ini melarang mengharamkan wayang, padahal dulu Wali Songo juga dakwahnya menggunakan wayang gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang nih wayang berbeda dengan zaman dahulu. Bahkan sindennya pun ketika berpakaian itu sudah apa ya? Pertama aurat tidak tertutup, kemudian bajunya juga baju yang ketat gitu kan. Itu gimana Ustadz? Pendapat Ustadz? Ya, bismillah. Tentang wayang yang lagi rame ini ya. Jadi memang kalau kita lihat dari segi sejarah, kami banyak mendengar ceramah-ceramah tentang sejarah tentang wayang itu sendiri ya. Kami mencari referensi dari Ustadz Faizar, kemudian dari sejarawan-sejarawan, Ustadz Salim Afila dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya memang wayang ini dulu ya itu udah budaya Indonesia, udah budaya memang lama, budaya milik Indonesia. Sebelum Islam masuk. Sebelum Islam masuk. Jadi memang budaya asli Indonesia yang ya sebenarnya memang kita harus lestarikan. Budaya itu kita lestarikan dengan bukan berarti kita meninggalkan budaya secara 100% ya. Jadi kita harus cermat, kita harus teliti juga, terutama pernyataan Ustadz Khalid. Nah, kan beliau sebenarnya bukan mengharamkan ya, tapi itu kan pertanyaan jawaban untuk sang penanya yang bertanya di kajian tersebut ya. Jadi memang wayang ini karena jadi budaya di Indonesia, budaya yang sangat disenangin. Nah, akhirnya Wali Songo ini kan menggunakan sarana budaya ini untuk mendapat untuk berdakwah ya. Karena kalau kita berdakwah di suatu tempat, di suatu kaum itu kan jangan masuk langsung qala Rasul, qala Allah, qala Rasul kan. Kita bakalan nggak diterima kalau dakwah kita seperti itu. Kenapa? Karena kita harus punya pendekatan dulu. Nah, Masya Allahnya para Wali Songo, cerdasnya mereka itu, mereka mencari nih apa yang paling menarik di situ, kemudian mereka masuk. Nah, akhirnya dicobalah dari wayang ya. Wayang itu ceritanya diubah, ceritanya diselipkan tentang dakwah. Jadi unsur-unsur dakwah itu masuk kepada wayang untuk menyebarkan Islam di Nusantara ini dengan menggunakan metode metode wayang tersebut ya. Memang kita nggak pungkiri ya, wayang ini apalagi sekarang kita lihat itu kan memang banyak klinik-kliniknya, banyak penak-peniknya ya. Kita tanpa bermaksud untuk menyinggung atau tanpa bermaksud untuk menjelekkan budaya kita, budaya Indonesia, tapi kita ini ingin meluruskan nih, itu memang budaya yang bagus, budaya yang harus kita lestarikan. Tapi alangkah baiknya ritual-ritual kesyirikan itu kita tinggalkan ya kan, karena
kalau sepengetahuan kami ya biasanya kan ada ritual-ritual kesyirikannya, entah itu sajennya, apa kopi dan kopi yang untuk tanda kutip ya untuk selain manusia. Kalau untuk manusia nggak apa-apa, saya juga suka kopi ya. Jadi kalau untuk ada sajennya, ada klinik-klinik yang lain sebagainya, apalagi bahkan bisa untuk apa namanya yang viral beberapa hari ini menjadikan sarana hujatan atau sarana bermaksiat di dalamnya, itu kan bukan sesuatu yang bagus. Itu justru malah sangat melecehkan budaya itu sendiri. Seharusnya budaya itu ya harus kita lestarikan dengan, kalau memang kita ini muslim yang apa namanya beriman kepada Allah, kita lestarikan dengan keislaman di dalamnya. Justru kita jadikan alat itu sebagai alat dakwah, kita masukin unsur-unsur keislaman di situ, unsur-unsur dakwah di situ. Dengan cara apa? Dengan cara kita tinggalkan yang nggak baik-baik. Misalnya sindennya yang awalnya terbuka, yang kita ganti dengan yang tertutup. Nah, kalau perlu ya kita insya Allah bisa lah, apa namanya, apalagi kan banyak nih lagu-lagu Jawa ya, apa namanya itu kembang-kembang Jawa itu kan, kalau di apa namanya saya pernah dengar itu bahkan kembang-kembang Jawa itu diubah menjadi keislaman semuanya di dalamnya. Jadi ada unsur dakwah di kembangnya. Nah, ini kalau dipraktekkan kan justru malah tambah indah. Jadi kita berdakwah dengan menggunakan budaya, tapi kita hilangkan unsur kesyirikannya. Berbudaya itu sangat boleh dan sangat apa namanya sangat bagus ya, kita mengembangkan budaya, tapi jangan sampai kita masih mengikuti unsur kesyirikannya. Karena kan namanya kita ini dulu ya, Indonesia dulu ini kan mayoritas apa Hindu ya. Nah, mayoritas Hindu. Nah, otomatis kan masih ada unsur-unsur peribadatan Hindunya. Nah, itu yang kita hilangkan, kita ganti dengan keislaman sekarang ini dengan kita. Jadi jangan sampai Islam yang dibudayakan ya, tapi budaya ini yang kita masukkan unsur keislaman, kita masukin nilai-nilai Islam di situ, nilai-nilai dakwah di situ, agar kita bisa lebih luas lagi berkembang, luas lagi berdakwah kepada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara di sekitar kita. Jadi seperti itu, kita sangat boleh kita mengembangkan budaya, kita apa namanya mempanukan budaya itu sangat boleh, asalkan di dalamnya itu tidak ada unsur-unsur kesyirikannya. Kalaupun ada ya, tugas kita berarti ini yang meluruskan budaya-budaya tersebut biar bersih dari kesyirikan dan bisa jadi nilai plus, nilai dakwah di dalamnya, seperti itu. Ya, Ustaz. Berarti pada intinya Islam juga tidak anti budaya ya? Iya, tidak anti budaya, justru malah dengan budaya itu bisa menjadi sarana dakwah. Justru tentu dengan jalan-jalan apa namanya dengan kaedah-kaedah Islamiyahnya, seperti itu. Karena terkadang memang antara Islam dan budaya ini seringkali dibenturkan. Ya, gitu kan? Karena itu memang isu yang paling enak digoreng. Betul sekali. Artinya memang dari wayang sendiri tidak ada masalah ya, karena wayang sendiri alat, sebagaimana pisau itu adalah alat. Kita gunakan kebaikan untuk memasak, memotong dan sebagainya, itu baik. Tapi ketika alat berupa pisau tadi digunakan untuk kejahatan, untuk membunuh dan sebagainya, itu berarti keburukan. Gitu. Itu. Kemudian ya itu tadi, karena sekarang wayang sudah bercampur dengan klinik dan sebagainya lainnya, itu bisa mengundang jin masuk ya Ustaz ya? Ya, benar. Karena itu ritual kesyirikan kan yang bisa mengundang jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Bahkan bukan cuma tubuh yang lagi menyelenggarakan, tubuh yang menonton pun bisa masuk. Nah, seperti itu. Makanya angka baiknya kalau misalnya bersih dari hal seperti itu justru malah jadi budaya yang sangat luar biasa kan untuk kita kembangkan, seperti itu. Berarti untuk metode dakwah yang sangat luar biasa begitu ya. Masya Allah. Baik, itu tadi sahabat Sauk jawaban dari Ustaz Lutfi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan manfaat. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita sekarang jika ingin amal jariah ya, tidak perlu repot-repot teman-teman ikut gabung di kami, tidak perlu. Cukup dengan jempolnya saja diarahkan ke tulisan subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa like dan share. Insya Allah selama akun Syarq Official ini eksis, maka teman-teman juga akan mendapat bagian dari pahala jariah tanpa teman-teman harus bersusah payah membuat video gitu kan. Cukup support, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, share dan like. Baik sahabat Sauk, itu tadi jawaban terkait dengan wayang. Semoga kita semua selalu mampu ya, tetap membedakan oh ini baik ini buruk, walaupun budaya tetap selama tidak ada unsur kesyirikan
Islam nggak ada masalah gitu kan. Tapi jika ada unsur kesyirikan, maka unsur kesyirikan ini yang perlu kita hilangkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.